A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10 tanda-tanda kiamat kubro. 1. Kemunculan Imam Mahdi. 2. Dajjal. 3. Nabi Isa alaihissalam. 4. Ya'juj dan Ma'juj. 5. Terbitnya matahari dari barat. 6. Kemunculan Dabbah. 7. Kabut, duhon, dan angin yang berhembus. 8. Munculnya api dari Yaman. 9. Terjadinya gempa. 10. Hancurnya Ka'bah. Dabbah, binatang yang muncul jelang kiamat. Dabbah adalah binatang yang disebut akan muncul sebagai salah satu tanda kiamat. Dabbah merupakan binatang aneh yang sebelumnya tidak pernah terlihat di bumi. Tidak ada yang tahu bentuk dari dabbah. Bahkan sebagian ulama mengungkapkan sosok dabbah dalam ciri yang berbeda. Secara bahasa, dabbah artinya adalah hewan yang berjalan di atas bumi. Ungkapan ini masih terlihat umum karena semua hewan akan berjalan di atas bumi. Pendapat tentang bentuk dan ciri dabbah. Beberapa ulama menyatakan bahwa dabbah adalah anak unta yang disapih dari induk unta itu sendiri. Hal ini mengacu pada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud As-Tawalisi dari Huzaifah bin Asid Al-Ghifari bahwa Rasulullah SAW bersabda menyinggung tentang sosok dabbah. Di antaranya yakni mereka tidak mengembalakannya dan dia hanya bersuara di antara rukun dan makam rukun Yamani dan makam Ibrahim. Dari sudut pandang lain juga ada yang mengungkapkan bahwa dabbah adalah al-jasasah. Maksud dari al-jasasah adalah makhluk berbulu putih misterius yang menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Namun pendapat ini tidak bertahan lama dikarenakan sifat-sifat dan apa yang dilakukan oleh dabbah tidak sesuai dengan gambaran yang di beberapa hadis ungkapkan, sehingga ulama bersepakat bahwa dabbah bukan al-jasasah. Arti selanjutnya adalah ular yang mengawasi dinding Ka'bah. Ular tersebut pernah disambar elang ketika orang-orang Quraisy hendak membangun Ka'bah waktu itu. Tetapi pendapat ini dinisbahkan oleh Al-Qurtubi bahwa kepada Ibnu Abbas, sebab arti dari dabbah bahwa wujud ular memiliki sumber yang kurang jelas. Pendapat yang terakhir adalah bakteri yang berbahaya dan jika terkena manusia maka akan mengalami penderitaan luar biasa. Bakteri tersebut bahkan mampu melukai hingga membuat manusia meninggal. Ketika melukai seseorang, ia membawa pesan berupa nasihat kepada manusia. Seandainya mereka memiliki hati yang bisa berpikir, sehingga mereka sadar untuk kembali kepada Allah, kepada agamanya, dan menekan mereka untuk menerima hujah. Hal ini merupakan pendapat yang dipegang oleh Abu Ubayyah dalam komentarnya terhadap kitab An-Nihayah Al-Fitan wal Malahim karya Ibnu Katsir. Seorang ilmuwan bernama Dr. Yusuf bin Abdullah bin Yusuf Al-Wabil yang memiliki karya As-Suratus Sa'ah menegaskan bahwa dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW menyebutkan dabbah kelak datang dengan membuat cincin yang dikenakan Nabi Sulaiman dan tongkat dari Nabi Musa. Dalil tentang munculnya dabbah. Munculnya dabbah merupakan salah satu tanda dekatnya kiamat. Rasulullah SAW bersabda bahwa dabbah merupakan pertanda bahwa kiamat sudah dekat. Dalil dalam Al-Quran juga menjelaskan kehadiran dabbah. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah berfirman dalam Al-Quran surah 27 An-Naml ayat 82.
وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. Dan apabila di hari kiamat perkataan azab telah jatuh atas mereka, kami keluarkan sejenis binatang melata dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa sesungguhnya manusia dahulu dunia tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Ketika binatang langka aneh yang tidak pernah kita ketahui sebelumnya dan kemudian muncul di permukaan bumi, berarti sudah menandakan bahwa kiamat sudah dekat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW menyebutkan 3 perkara, dan jika ketiganya tersebut sudah keluar, maka segala tobat dan ampunan sudah tidak ada gunanya lagi. Sebab Allah SWT sudah mempersiapkan segalanya untuk hari perhitungan. Ketiga hal itu adalah terbitnya matahari dari barat, Dabah, dan Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW juga bersabda, yang artinya, sesungguhnya tanda-tanda kiamat yang pertama kali muncul adalah terbitnya matahari dari barat dan keluarnya binatang kepada manusia pada waktu dua. Mana saja yang lebih dahulu muncul, maka yang satunya akan terjadi setelahnya dalam waktu yang dekat. Hadis riwayat Muslim. Di saat Dabah sudah keluar, maka dia akan berbicara dengan manusia. Dabah mengatakan bahwa manusia yang dahulu tidak yakin dengan keberadaan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan memberikan tanda pembeda antara orang yang beriman dan yang musyrik. Kemunculan Dabah diawali dari Mekah, yakni di masjid yang paling mulia, sebagaimana hadis yang telah diberikan oleh Maimus Zabaid 7/7-8 dari Hudzaifah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, Dabah akan keluar dari masjid yang paling besar. Kalau mereka sedang duduk-duduk, tiba-tiba bumi bergetar. Ketika mereka sedang demikian, tiba-tiba bumi terbelah. Tempat munculnya Dabah. Mahir Ahmad Ash-Shafi dalam bukunya yang berjudul Tanda Kiamat Besar menjabarkan beberapa hadis yang menjelaskan tempat kemunculan Dabah. Hudzaifah dan Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, kemudian ketika orang-orang tengah berada di masjid yang paling agung dan mulia di sisi Allah, yakni Masjidil Haram, Ad-Dabah tidak membiarkan seorang pun di antara mereka secara bersuasana seperti unta di antara rukun dan makam. Sementara itu tanah jatuh bercucuran dari kepalanya. Melihatnya, sebagian besar orang serempak kocar-kacir melarikan diri. Hadis riwayat Hudzaifah. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa Ad-Dabah muncul dari salah satu lembah Tuhama. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Ibnu Amr, Ibnu Umar, dan Aisyah radhiyallahu anha bahwa Dabah muncul di ayat yakni Mekah. Diriwayatkan pula oleh Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW memperlihatkan kepadanya tempat Ad-Dabah kelak akan keluar, yakni Jibal As-Saf yang ada di Bukit Safa. Kait kapan Dabah akan muncul dan berapa lama ia tinggal di bumi tidak dijelaskan melalui dalil dalam Al-Quran maupun hadis. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.